Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Nah, ini dilandaskan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang akan diri dan lingkungan terhadap bangsa dan bernegara. Oke, wawasan kebangsaan adalah cara pandang hidup bangsa. Nah, itu artinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memandang diri kita sendiri dan lingkungan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Meskipun negara kita berbentuk kepulauan, tapi kita juga harus bisa mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam bidang politik, sosial, dan budaya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri, ideologi, dan cita-cita. Jadi wawasan kebangsaan ini menjadi inspirasi kita sebagai warga negara untuk mencintai negeri dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian jika melihat kondisi generasi muda sekarang ini, dengan adanya kasus-kasus pemuda yang tidak hafal dengan Pancasila atau bahkan public figure sekalipun, dengan adanya kasus-kasus korupsi, kasus narkoba, bisa kita lihat bahwa ternyata pemaknaan wawasan kebangsaan ini ternyata masih kurang seperti itu. Untuk masalah yang dihadapi sekarang ini adalah di era globalisasi ini, kemajuan teknologi sangat tinggi, tetapi kita mendapat kendala dengan adanya cobaan untuk menghadapi masalah COVID-19. Nah, di COVID-19 ini membuat kita sebagai bangsa harus menyiapkan program-program untuk pengendalian dan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, kendalanya apa? Di pandemi ini menyebabkan penggunaan IT atau internet sangat tinggi. Terus juga adanya kegiatan PPKM maupun WFH banyak berakibat ke ketidakpemerataan ekonomi ataupun ke pemerataan pendapatan, sehingga beberapa pihak masyarakat masih bisa menikmati pendapatannya dengan layak, tetapi ada beberapa juga yang harus gulung tikar dan sebagainya, termasuk misalnya perusahaan memberikan gaji hanya mampu 75% ataupun melakukan PHK besar-besaran. Nah, juga di bidang pendidikan harus dengan pendidikannya dilakukan dengan via daring atau online. Ini tidak semua masyarakat bisa mengakses, dan ini adalah sebagai salah satu program dari adanya COVID-19 ini. Untuk permasalahan yang terjadi pada era sekarang ini, kalau menurut saya, karena profesi saya sebagai seorang dokter, pada masa pandemi seperti sekarang ini memang wawasan kebangsaan itu diuji, apakah kita bisa bersatu padu, menjaga persatuan dan kesatuan, mencintai negeri, menekan rasa kepentingan pribadi kita demi negara, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurut saya seperti itu. Untuk saya sendiri, karena sebagai seorang pendidik, jadi saya harus memberikan contoh kepada anak-anak didik kita untuk berwawasan kebangsaan, seperti mengimplementasikan untuk menjauhi narkoba, bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita kosong, ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi, seperti itu. Wawasan kebangsaan tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga negara.
Untuk langkah-langkah yang bisa kita ambil, terutama saya sebagai seorang pendidik, seorang guru kayak gitu, sebenarnya di sekolahan sendiri itu ada kurikulum. Nah, di situ kurikulumnya itu kan kalau pembelajaran tentang wawasan kebangsaan itu menyangkut moral dan etika seperti itu. Nah, itu ada dalam pembelajaran PPKN dan PAI. Nah, di sini di kurikulum sekolah kami itu pembelajaran kedua tersebut itu KKM-nya lebih tinggi dari mata pelajaran lain. Nah, apabila seorang anak tidak mencapai KKM, nah itu anaknya berarti tidak naik kelas. Sedangkan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain masih ada toleransi. Kalau 3 maksimal 3 itu baru tidak naik kelas seperti itu. Tapi khusus untuk PAI dan PPKN yang itu memuat tentang moral kayak gitu, nah itu diberikan KKM khusus dan perlakuan khusus karena itu memang tonggak dalam penyampaian wawasan kebangsaan untuk generasi muda. Nah, untuk penerapan dalam pembelajaran sendiri sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan penanaman wawasan kebangsaan. Kalau untuk anak-anak kelas rendah misalnya, nah anak-anak kelas rendah ini harus kita kenalkan dengan minimal lambang-lambang Pancasila, sila-silanya bunyinya seperti apa, lalu kita kenalkan implementasinya seperti apa, lalu mereka kita berikan tugas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Untuk kelas tinggi tentu harus kita review juga pembelajaran yang di awal-awal, karena mungkin bisa jadi anak-anak itu lupa, itu wajar ya. Nah, untuk pembelajarannya lebih ke anak-anak bisa menganalisis, tentunya sesuai kemampuan mereka ya, di kemampuan mereka sebagai anak, belum yang analisis secara detail seperti kita yang orang dewasa. Jadi misalnya di lingkungan mereka itu penerapan Pancasila seperti apa, kayak gitu. Mereka sendiri di keluarganya seperti apa, penerapan sila pertama itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dari sisi profesi pekerjaan, nanti sebagai auditor kepegawaian di Inspektorat Daerah tingkat Kabupaten Bantul, ini adalah tugas kami untuk melakukan pengawalan dari kebijakan-kebijakan pusat ataupun daerah ataupun kabupaten yang kebijakan itu untuk penanggulangan, salah satunya adalah kebijakan untuk penanggulangan dan pengendalian wabah COVID-19. Kalau yang harus dilakukan sesuai dengan makna wawasan kebangsaan sendiri, yaitu pengorbanan, kesamarataan, kesejajaran, dan juga kekeluargaan. Saya sendiri sebagai seorang dokter, kalau untuk pengorbanan sebisa mungkin bersedia untuk menekan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Misalnya saya tetap menjalankan profesi saya sebagai seorang dokter walaupun di tengah pandemi, walaupun resikonya besar, tapi sebisa mungkin saya tetap melakukan profesi saya itu secara profesional. Kemudian untuk kesejajaran, kesamarataan itu sebagai dokter bagaimana saya bisa memberikan pertolongan, mengobati pasien itu tanpa memandang latar belakang. Jadi semua rata, tanpa memandang bulu, dilakukan pertolongan sama rata. Kemudian untuk kekeluargaan, bagaimana saya sebagai tenaga kesehatan itu harus tetap bekerjasama dengan pihak lain, terutama untuk menangani pandemi ini. Itu menurut saya.